Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Nisa. Dan pada video kali ini saya akan membahas kasus nyata dari Nike terkait pencemaran lingkungan dalam industri fashion serta satu solusi yang dapat diterapkan perusahaan industri sekitar saya atau di sekitar lingkungan saya yang dapat mengurangi dampak ekologis. Baik, pertama saya akan membahas kasus Nike terlebih dahulu. Nike merupakan salah satu perusahaan apparel terbesar di dunia, namun industri fashion memiliki dampak lingkungan yang cukup besar, terutama dari proses produksi tekstil dan pewarnaan bahan. Pada tahun 2011, Greenpeace merilis laporan Dirty Laundry yang menyoroti pencemaran air akibat limbah kimia dari beberapa supplier industri fashion global, termasuk supplier yang produksi barang untuk Nike. Limbah cair tersebut mengandung bahan kimia berbahaya yang dibuang ke sungai dan dapat merusak ekosistem serta membahayakan masyarakat sekitar. Kasus ini menjadi perhatian dunia karena perusahaan besar seperti Nike dianggap bertanggung jawab tidak hanya terhadap produknya, tetapi juga terhadap rantai pasok produksinya. Dalam konsep bisnis ethics and sustainability, perusahaan perlu memperhatikan keseimbangan antara people, planet, dan profit atau yang biasa kita sebut dengan triple bottom line. Setelah mendapatkan tekanan dari masyarakat dan aktivis lingkungan, Nike mulai melakukan perbaikan melalui program Move to Zero, yaitu komitmen menuju nol karbon dan nol limbah. Melalui program ini, Nike mulai meningkatkan penggunaan material daur ulang, mengurangi limbah produksi, menggunakan energi terbarukan, serta bekerja sama dengan supplier untuk mengurangi penggunaan bahan kimia berbahaya dan memperbaiki pengelolaan limbah industri. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan satu langkah nyata yang dapat diterapkan perusahaan industri di sekitar saya untuk mengurangi dampak ekologis, yaitu dengan menerapkan predictive maintenance. Kebetulan saya bekerja di perusahaan predictive maintenance yang mendukung industri minyak dan gas, pembangkit listrik, dan industri produksi besar lainnya, di mana industri tersebut menggunakan mesin yang besar dengan konsumsi energi juga yang tinggi, sehingga resiko operasionalnya cukup besar. Ketika terjadi kerusakan mesin, shutdown, overheating, atau kebocoran, dampaknya bukan hanya kerugian finansial, tetapi juga dapat menyebabkan pencemaran lingkungan, pemborosan energi, dan juga kerusakan equipment. Karena itu, predictive maintenance menjadi salah satu solusi yang sangat penting. Predictive maintenance ini adalah metode pemeliharaan berbasis kondisi mesin dengan menggunakan monitoring dan analisa data untuk mendeteksi potensi kerusakan sejak dini sebelum terjadi kegagalan besar. Metode ini biasanya dilakukan menggunakan vibration analysis, thermography analysis, oil analysis, partial discharge, dan metode lainnya. Dengan predictive maintenance, perusahaan dapat mencegah shutdown mendadak, mengurangi resiko kebakaran dan kebocoran, menjaga efisiensi energi, memperpanjang umur equipment, serta mengurangi limbah dan emisi akibat kerusakan mesin. Jadi, selain meningkatkan efisiensi operasional, predictive maintenance juga membantu perusahaan mencapai tujuan sustainability-nya. Jadi kesimpulan dari apa yang dapat saya sampaikan yaitu kasus Nike ini menunjukkan bahwa pertumbuhan bisnis tanpa pengelolaan lingkungan yang baik dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Namun melalui program Move to Zero, Nike mulai memperbaiki dampak tersebut menuju bisnis yang lebih berkelanjutan. Di sisi lain, perusahaan industri, khususnya perusahaan industri besar dan high risk, juga perlu menerapkan langkah nyata seperti predictive maintenance untuk mencegah kerusakan besar yang dapat memicu polusi dan pemborosan sumber daya. Dengan begitu, perusahaan tidak hanya fokus pada profit, tetapi juga pada keberlanjutan lingkungan dan juga tanggung jawab sosial. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.